Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosefa Oina Febrianita, NIM saya 191111346247. Saya dari Prodi Perkam dan Informasi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang retinopati diabetik. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata penyakit diabetes ini memiliki pengaruh terhadap mata. Salah satu contoh komplikasinya adalah retinopati diabetik. Jadi, retinopatik diabetik ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dari jaringan yang peka terhadap cahaya di belakang mata, maka disebut retinopati diabetik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyebab dari retinopati diabetik ini. Penyebabnya karena tingginya kadar gula di dalam darah dalam jangka panjang. Hal ini dapat merusak pembuluh darah yang memasok darah ke retina. Setelah kita mengetahui pengertian dan gejala dari retinopatik diabetik ini, kita akan beralih ke tanda dan gejala retinopatik diabetik. Tanda dan gejala retinopatik diabetik yang paling umum adalah yang pertama, terdapat bintik-bintik gelap yang melayang pada penglihatan Anda. Dan yang kedua, penglihatan menjadi kabur. Yang ketiga, penglihatan yang berubah-ubah. Yang keempat, memiliki gangguan saat melihat warna. Yang kelima, terdapat area gelap atau kosong dalam penglihatan Anda. Dan yang keenam adalah hilangnya penglihatan. Yang keenam ini adalah tanda dan gejala paling fatal dari retinopatik diabetik. Setelah kita mengetahui tanda dan gejala dari retinopatik diabetik ini, kemudian kita akan mempelajari tentang apa saja sih komplikasi dari retinopati diabetik ini. Jika tidak segera diobati, pembuluh darah baru yang tumbuh secara tidak normal di retina dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang serius hingga kebutaan. Beberapa komplikasi retinopati diabetik yang mungkin terjadi antara lain, yang pertama adalah pendarahan vitreus. Pembuluh-pembuluh darah yang baru terbentuk akan rentan pecah, sehingga darah akan masuk ke bagian tengah mata. Jika darah yang bocor hanya sedikit, mungkin hanya akan melihat bayangan gelap yang melayang-layang di lapangan pandangan. Semakin banyak darah yang bocor, maka semakin terhalang pula penglihatan. Walau darah dapat berangsur-angsur menghilang dalam hitungan minggu atau bulan, penderita tetap beresiko kehilangan penglihatannya secara permanen jika retina telah rusak. Dan yang kedua, terlepasnya retina. Pembuluh darah baru yang muncul akibat retinopati diabetik akan merangsang pembentukan suatu jaringan parut di lapisan retina. Jaringan parut inilah yang kelak berisiko untuk menarik retina lepas dari dasarnya, sehingga dapat memunculkan gejala-gejala seperti penglihatan kabur, muncul gambaran tirai di lapangan penglihatan, tampak kilatan cahaya, atau bahkan kebutaan. Dan yang ketiga adalah glaukoma. Ketika pembuluh darah tumbuh di bagian depan mata, saluran air mata dapat tersumbat, sehingga cairan akan menumpuk di bola mata dan tekanan bola mata akan meningkat. Kondisi peningkatan tekanan di dalam bola mata ini disebut dengan glaukoma. Glaukoma dapat merusak saraf-saraf penglihatan sehingga dapat menyebabkan gangguan penglihatan, bahkan kebutaan. Selanjutnya adalah pencegahan dari retinopatik diabetik. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengatur kadar gula darah yang baik. Dan yang kedua, lakukan kegiatan aerobik seperti jalan kaki setidaknya selama 2,5 jam setiap minggu. Yang ketiga, memulai diet makan yang sehat dan berimbang yang sesuai dengan kondisi Anda. Kurangi juga asupan gula, garam, dan lemak. Yang keempat, mengurangi berat badan bagi pemilik kondisi obesitas. Yang kelima, berhenti mengonsumsi minuman alkohol. Dan yang keenam adalah berhenti merokok atau menghisap tembakau. Sekarang kita akan membahas tentang pengobatan retinopati diabetik. Jadi retinopati diabetik ini dapat diobati dengan cara yang pertama, pengobatan
fotokoagulasi laser, yaitu sebuah prosedur untuk menghancurkan pembuluh darah yang bocor pada retina mata. Prosedur ini tidak menyakitkan, tapi Anda mungkin akan mengalami kesulitan saat melihat warna atau saat melihat di malam hari. Dan yang kedua adalah pemberian obat anti-VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Obat ini diberikan dengan cara disuntikan ke dalam mata. Tujuannya adalah untuk mencegah memburuknya retinopati diabetik. Dan yang ketiga adalah vitrektomi. Operasi vitrektomi, pengangkatan vitreous dan menggantikannya dengan bahan sintesis, dapat dilakukan pada retinopati diabetik yang sudah memasuki tahap proliferatif. Dan yang terakhir adalah istilah-istilah medis atau terminologis di dalam materi retinopati diabetik. Yang pertama adalah diabetik retinopati. Dalam kata diabetik hanya terdapat root tanpa prefix dan suffix. Dan dalam kata retinopati terdapat root dan suffix, yaitu retino atau retina sebagai root dan pati sebagai suffix. Dan yang kedua adalah vitrektomi. Vitrektomi ini adalah salah satu cara pengobatan dari retinopati. Vitrektomi ini adalah operasi pengangkatan vitreus dan menggantikannya dengan bahan sintesis. Vitrektomi ini mengandung terminologis yaitu root dan suffix, yaitu vitrek atau vitreus sebagai root dan tomi sebagai suffix. Baik teman-teman, sekian video dari saya mengenai retinopatik diabetik. Semoga bermanfaat.